Jadi suka menyendiri. Tetapi menyendirinya di situ adalah untuk bisa mengetahui energi yang ada di situ dan juga untuk mengasah batinnya itu supaya lebih dekat dengan alam dan lebih dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Tidak sembarang orang itu mempunyai ilmu kebatinan, apalagi yang ilmu kebatinan tingkat tinggi. Nah, sebenarnya bisa panjenengan ketahui kalau seseorang itu punya ilmu kebatinan atau tidak. Itu juga bisa panjenengan ketahui kalau panjenengan betul-betul titen. Jadi ini juga termasuk ilmu titen. Kalau hanya sekedar ilmu pengetahuan, itu kan bisa dari kata-katanya, itu bisa. Tetapi kalau ilmu kebatinan, ini sangat sulit untuk diketahui sebenarnya kalau panjenengan tidak benar-benar titen. Nah, ciri-cirinya supaya panjenengan bisa mengetahui apakah seseorang itu mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi atau tidak, itu panjenengan titeni ciri-cirinya. Yang pertama, tatapan matanya biasanya sangat tajam. Nah, ini yang pertama. Dari tatapan mata atau sorot mata saja, ini panjenengan bisa titeni. Kalau sorot matanya tajam, itu karena apa? Ada aliran energi dari dalam dirinya itu kuat sekali yang dipancarkan lewat mata. Kadang hanya dengan memandang saja, orang-orang yang ada di sekitarnya itu sudah segan dengan sendirinya. Nah, itu karena apa? Ada aliran energi batin yang kuat yang dialirkan lewat sorot mata itu tadi. Jadi pandangan mata itu cerminan dari dalam batinnya sebenarnya. Jadi panjenengan titen ini yang pertama, sorot matanya biasanya sangat tajam. Kemudian ciri yang nomor dua, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, ini biasanya kebiasaan sehari-harinya juga berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi mempunyai kebiasaan yang sangat aneh dan unik. Ya, biasanya itu sering menyepi, ya, atau pergi ke tempat-tempat yang keramat yang orang lain itu tidak datang ke situ. Jadi suka menyendiri. Tetapi menyendirinya di situ adalah untuk bisa mengetahui energi yang ada di situ dan juga untuk mengasah batinnya itu supaya lebih dekat dengan alam dan lebih dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ciri yang nomor dua. Kalau zaman sekarang, kebanyakan ini kan orang-orang biasanya sukanya di tempat-tempat yang ramai, hiburan yang ramai, entah itu di mall, di diskotik, kan semacam itu. Tetapi kalau orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, itu biasanya itu tadi perginya justru ke tempat-tempat yang energinya besar atau tempat-tempat keramat dan suka menyepi. Kemudian ciri yang nomor tiga, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi, itu biasanya mimpinya itu bisa menjadi kenyataan. Dan sering dari mimpinya itu menjadi kenyataan. Contohnya begini. Sebelum sesuatu itu terjadi,
Ya, seumpama besoknya akan ada kecelakaan, itu sudah ada mimpi dulu biasanya. Kalau tidak mimpi, ya ada gambaran atau firasat yang kuat bahwa si A ini nanti jam segini di tempat ini akan terjadi kecelakaan seumpama. Nah, tetapi orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini tadi, ketika memberitahukan kepada orang yang akan kecelakaan itu tadi, biasanya menggunakan bahasa-bahasa simbol, bahasa-bahasa sanepo. Jadi tidak ndisi kersaning Gusti Allah. Kadang-kadang hanya memberitahukan begini, Mas, kalau bisa jangan lewat situ, lewat sana saja mau lebih bagus. Nah, kadang begitu. Tidak kok diberitahukan, oh nanti besok kamu kecelakaan di sini lewat sana, enggak semacam itu. Dan kadang-kadang mimpinya juga tidak sembarangan orang itu diberitahu. Nah, ini ciri yang nomor 3. Mimpinya sering menjadi kenyataan. Kemudian ciri yang nomor 4, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini bisa mendeteksi energi-energi atau daya-daya kekuatan yang ada di sekitarnya. Jadi benda-benda yang ada di sekitarnya ini kan sebenarnya mempunyai sebuah energi. Nah, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu tahu, oh energi benda ini segini, auranya semacam ini, daya kekuatannya itu segini. Itu bisa merasakan dan bisa mendeteksi energi-energi yang ada di sekitarnya. Kemudian ciri yang nomor 5, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu biasanya mempunyai daya sembuh yang tinggi juga. Dan ini secara alamiah. Kadang tanpa belajar tentang pengobatan, ya entah itu medis ataupun non medis, biasanya orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu mempunyai daya sembuh yang tinggi. Dia akan tahu bahwa penyakit A itu nanti obatnya ini, itu sudah tahu. Mungkin penyakit B ini nanti cara pengobatannya semacam ini, itu sudah tahu. Nah, itu salah satu kehebatan daripada orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Kemudian ciri yang nomor 6, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu juga mempunyai daya pengasih yang tinggi pula. Jadi daya tariknya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya itu sangat tinggi. Makanya orang ini biasanya mempunyai banyak relasi, disenangi banyak orang, dihormati banyak orang, disegani banyak orang. Karena apa? Mempunyai daya pengasih dan daya pikat secara alamiah itu tadi memang tinggi. Ini kalau memang orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu semacam itu. Tidak belajar ilmu pengasihan seumpama, dia sudah punya dengan sendirinya ilmu pengasih tingkat tinggi. Kemudian ciri yang nomor 7, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi itu biasanya bisa melihat makhluk-makhluk alam gaib. Nah, ini bonus sebenarnya. Jadi secara otomatis juga dia bisa melihat makhluk-makhluk dari alam astral. Kemudian ciri yang nomor 8, orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini biasanya juga sangat mudah untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan makhluk-makhluk dari alam gaib. Jadi itu ada beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Kemungkinan panjenengan juga ada yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi ini. Dan saran saya, mudah-mudahan ilmu kebatinan yang panjenengan miliki dapat panjenengan gunakan untuk hal-hal kebaikan atau untuk bisa membantu dan menolong orang yang betul-betul membutuhkan.
Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.